ini sekiranya teman-teman dasar banget yang untuk digunakan untuk perkenalan, bisa berkenalan ketika sedang jalan-jalan mungkin, terus ketemu orang Arab, bolehlah dicoba ya. Menggunakan nama, ismi, kemudian min dan dari, atau ana sebagai dari situ. Sebenarnya kalau mau panjang bisa ya, kayak misalnya teman-teman mau berbicara tentang usia, umur, atau ya selayaknya orang yang sedang berkenalan, tapi secara singkat dan sederhana inilah yang bisa digunakan. Kita bisa lanjut ya, teman-teman. Oke. Karena tadi banyak teman-teman yang mengisi untuk itu tadi baru pendahuluan, baru perkenalan ya. Sekarang kita baru mulai masuk nih ke bahasa Arab yang mau kita pelajari. Karena banyak teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan mendalami agama. Ada juga yang bilang kalau baca Quran paling tidak sedikit-sedikit mengerti apa yang dimaksud. Oke, untuk tahu apa yang dimaksud, mungkin kita bisa mencoba membaca ayat ini, ayat yang sudah ada di screen, yang sudah saya bagikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi ila akhir, sampai akhir. Oke. Sekilas ayat ini kata ya ayyuhalladzina amanu, amanu dan aminu itu sekilas sama ya, sekilas sama. Tapi sebenarnya dua kata ini berbeda. Apa bedanya kira-kira? Mungkin ada yang tahu? Amanu dan aminu. Jadi kedua kata ini ya di dalam potongan ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kepleset dikit, nggak apa-apa ya, nggak masalah, tidak merubah arti. Sedangkan dalam bahasa Arab berubah harokatnya dikit aja, dia akan merubah arti secara keseluruhan. Kita bisa lihat di dua kata di permulaan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kata amanu dan aminu ini dua kata yang hurufnya aja sama nih, ada hamzah, ada alif, ada mim, nun, wawu, dan alif. Semuanya sama, dua-duanya sama, tapi ada yang berbeda di antara keduanya. Kira-kira apa yang beda tuh? Harokatnya, yang satu amanu, yang satunya aminu. Jadi ini merubah makna. Ini kenapa pentingnya kita belajar gramatika dasar bahasa Arab. Karena yang pertama ini artinya orang-orang yang beriman. Yang kedua, ini perintah untuk beriman. Aminu itu perintah untuk beriman. Belajar yang pertama tentang pembagian kalimat, pembagian kata dalam bahasa Arab sama dengan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian ada ismun, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya juga mungkin sudah pernah tahu ismun itu apa. Ada kata benda dan jenis-jenisnya. Kemudian ada kata kerja dan jenis-jenisnya di pertemuan ketiga, dan terakhir kita akan belajar tentang huruf al-ahruf. Huruf ini preposisi atau kata depan. Oke, yang pertama, teman-teman, saya agak cepat ya. Dalam bahasa Arab sama yang lain. Maksudnya bukan bahasa-bahasa di dunia. Oke, ada tiga secara umum. Ada tiga. Yang pertama itu yang kedua itu fi'lun, yang ketiga. Yang pertama ini ismun. Ini teman-teman. Ismun ini kata tidak menunjukkan waktu. Atau kita biasanya tahu dengan dia sebutan, dia bisa kata benda, kata ganti, ana, huwa, hiya, kunna, hum, dan lain sebagainya. Kemudian kata sifat seperti jamilatun, kabirun, shogirun, dan lain-lain. Itu bisa termasuk kata isim. Kemudian ada juga kata keterangan.
kata keterangan ini bisa sifatnya keterangan waktu, keterangan tempat, misalnya sore hari, masaun. Tadi seperti yang kita sebutkan, masaul khair, sore hari kan. Masaun itu tergolong dalam kata isim atau kata benda. Sebenarnya tidak terlalu tepat kita bisa mengartikan kata ismun ini sebagai kata benda, karena ternyata selain kata benda dia bisa kata ganti, bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Nanti kita akan bahas lebih rinci ya teman-teman, ini cuma overview. Kemudian selanjutnya ada fi'lun. Teman-teman mungkin bisa pernah mendengar juga kata fi'lun, yang pernah belajar bahasa Arab mungkin sudah sangat familiar dengan kata fi'lun. Fi'lun ini kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Kita tahu kalau verb atau kata kerja itu kan selalu ada kaitannya dengan waktu. Ada kaitannya dengan waktu, bisa saat ini, yang sudah lampau. Kalau di bahasa Inggris mungkin ada yang masa akan datang, ada future. Tapi kalau di bahasa Arab kita lebih mengenal kata perintah. Seperti kata ikro, iftah. Itu termasuk dalam fi'il. Contohnya apa lagi? Robbis rohli, isrohli itu termasuk kata perintah, isroh. Kemudian contohnya lagi di Al-Quran banyak sekali, nanti kita akan lihat contohnya. Tapi yang harus diingat bahwa fi'il ini selalu ada kaitannya dengan waktu. Bagaimana untuk tahu kalau kata itu hubungannya? Kenapa sebenarnya tiga kata ini berhubungan teman-teman? Untuk bisa tahu objeknya siapa. Kemudian kita harus tahu nih waktunya sedang atau sudah lampau. Misalnya akan berbeda ketika saya akan bilang saya sedang makan atau saya sudah makan, sama dengan bahasa Inggris ya. Beda dengan penggunaan saya sedang makan, saya akan makan, atau perintah makanlah, itu beda. Contoh yang paling ini misalnya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kata kul itu adalah fi'il yang artinya katakanlah. Nah, biasanya nih diartikan dalam bahasa Indonesia itu dia ada kata lahlahnya. Lahlahnya. Ikro, bacalah. Iftah, bukalah. Isrohli, ampunilah. Dia di bahasa Indonesia diartikan lah. Tapi kalau fi'il ini teman-teman, yang tadi saya jelaskan ada lampau, saat ini, dan perintah. Yang selanjutnya adalah harf atau preposisi atau kata depan. Ini dia tidak bisa sendiri ya, tidak bisa diartikan sendiri, tapi harus bergandengan dengan isim, harus bergandengan dengan kata benda. Contohnya fi, di ya artinya fi. Contohnya bi, bismillahirrahmanirrahim. Bi, huruf bi, ba, itu ada artinya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bi saja dalam satu kalimat dia tidak bisa berarti apa-apa karena nggak ada kata selanjutnya. Gitu. Banyak banget kalau yang preposisi ya. Misalnya min, idan, inna a'toina kal kausar. Kata inna dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia bukan kata benda, dia bukan kata kerja. Inna dia kayak apa ya? Ya kata depan ya, preposisi ya. Di, ke, dari, min, tadi kita bilang ana, min, Lombok, ana, min, Bekasi. Min, biasanya dia dilanjutkan dengan isim. Ini isim ya. Jadi kalau kita kembali lagi, isim tadi itu teman-teman, kalau kita ulangi ya, isim itu tadi dia bisa bentuk nama orang, nama benda, dia bisa kata ganti, saya, dia, itu ya, kayak huwa, huma, hum. Dia bisa yang bernafas ataupun tidak bernafas. Itu isim. Nama tempat juga itu termasuk isim. Itu ya. Kemudian jadi harfun itu selalu nempel. Dia nggak bisa single gitu, nggak bisa dia. Dia harus ada pasangannya sama yang lain. Oke, kita akan lihat contoh. Kita akan lihat contoh di slide ini. Contoh ya, ismun.
Kalau kita lihat di ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fathi. Idza jaa nasrullahi wal fathi. Kira-kira dari kata idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau teman-teman tidak tahu artinya, kira-kira secara kata idza jaa nasrullahi wal fath ini ada isimnya, ada kata bendanya. Tadi perlu diingat bahwa kata benda itu yang punya arti, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Dia bisa kata benda itu benda ya, benda. Bisa nama orang, bisa apa lagi? Bisa nama tempat. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Kata yang saya birukan, nasru, Allah, dan al-fathi, ini adalah contoh ismun. Ini adalah contoh ismun. Nasrun, Allah, al-fath. Kalau saya kursornya saya giniin, kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Hah? Kelihatan kah? Kalau saya goyangkan kursor? Kelihatan, Din, kelihatan. Kelihatan. Jadi di ayat ini, idza jaa nasrullahi, jadi ada banyak kata yang ada idza, ada jaa, ada nasru, ada Allah, ada wawu. Ini satu kata. Wa wow, itu meskipun dia huruf, dia masuk dalam kata. Dan yang tadi ya, kita lanjut ismun. Untuk yang paling pertama, tanda ismun, tanda kata benda tadi itu, yang pertama adalah dia diawali dengan alif lam. Ini alif lam itu yang ini ya, yang alif dan lam. Ini untuk kata benda. Ya, alif dan lam. Ini biasanya kalau teman-teman pernah tahu, misalnya kata al-kahfi, al-baqarah, nah itu kan benda semua tuh, gua, kemudian sapi betina, kemudian al-maun misalnya, kemudian apalagi ya, al-kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi semuanya rata-rata nama surat itu biasanya nama isim, dia bentuknya isim. Kalau lihat kata, misalnya baca Al-Quran besok ya, nanti misalnya baca Al-Quran, lihat kata yang ada alif lam nih di depannya, yang ada alif lam seperti ini, maka itu adalah isim, itu pasti kata benda. Alif lam atau pasti kata benda. Atau yang kedua dia ada domatain. Dia ada domatain. Gitu ya. Nah, jadi isim, kita nggak bicara isim dalam dulu ya, besok baru isim dan penjelasan lainnya. Kita ini dulu, saya akan ngasih lihat contoh-contohnya dulu. Kemudian kata di ayat selanjutnya ada kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Kata robbun, ini berarti Tuhan. Kata robbun, kata robbi. Oke, itu kan artinya Tuhan ya teman-teman ya. Maka dia termasuk ke dalam isim. Dia termasuk dalam isim atau kata benda atau noun. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada noun, kata robun. Kemudian tadi ada kata anas, birobbin nas. Anas juga termasuk kata benda. Artinya manusia. Anas itu artinya manusia. Maka tapi kok yang lain nggak dihitamkan, nggak dibirukan, maksudnya tapi hitam. Karena kul ini bukan isim, dia adalah perintah. Katakanlah. Maka dia nanti akan masuk ke dalam fiil. Dia bentuknya nanti kata kerja. Kata kul, huruf kul ini akan masuk kata benda.
Kemudian a'udzu, kul dan a'udzu itu nanti masuk fiil. Ya, fiil. Bi ini tidak saya birukan karena dia nanti termasuk harfun, kata depan. Kalau saya artikan, kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah saya berlindung kepada Allah birabbin nas, kepada Tuhan dari para manusia. Kul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Allah, dengan Allahnya manusia gitu. Jadi kadang kita menerjemahkan itu lebih bebas ya. Jadi ini bisa berarti dengan, bisa berarti biasanya dia lebih artinya ke dengan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi sekali lagi, yang ismun, kata benda ini, dari ayat ini ada kata Robbi dan Annas. Oke, ada kata Robbi dan Annas. Besok kita akan bicara bentuk-bentuk dari kata benda ya teman-teman. Itu masih besok. Sekarang ini dulu. Oke. Selanjutnya ada fi'lun. Contoh di dalam ayat apa saja. Ini saya ngambil di ayat yang sama, tapi berbeda. Berbeda yang saya tekankan. Ya, ayat yang pertama ada Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathi. Tadi ada kata nasru, Allah sama fat itu masuk ismun, masuk kata benda. Sedangkan jaa yang artinya datang itu kata kerja. Datang, dia bisa datang nanti, bisa datang besok. Nah, itu kalau fi'lun. Kalau kata kerja itu hubungannya dengan waktu. Maka kata ja'a itu termasuk kata kerja. Dan ja'a ini akan bisa berubah-ubah teman-teman. Tergantung dengan subjeknya siapa, orang yang melakukan siapa. Kalau saya beda sama dia. Misalnya kalau saya jadinya jitu. Saya jitu. Bukan lagi ja'a. Dia akan berubah. Nah, bagaimana perubahannya? Besok kita akan bahas ketika kita berbicara tentang fi'il. Ayat selanjutnya ini ada kul a'udzu birabbin nas. Kata kul dan kata a'udzu ini tergolong ke dalam fi'il atau kata kerja. Kalau kata kul yang pertama, ini berarti perintah, yang artinya katakanlah, perintah kan? Katakanlah, nah, maka dia perintah tuh. A'udzu, saya berlindung. Kul a'udzu, maka keduanya adalah kata kerja. Oke. Bagaimana untuk mengetahui kalau itu kata kerja atau kata benda ya, kata benda ismun atau fi'lun. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, untuk lebih kita tinggal 15 menit lagi ya Mbak Ilya. 15 menit lagi nih. Oke. Ada kata idza jaa nasrullahi wal fath yang untuk harfun. Jadi harfun tadi saya bilang dia tidak bisa berdiri sendiri dalam satu kalimat. Dia kadang agak susah diartiin kalau dia tidak bergandengan dengan kata selanjutnya. Iza, jika. Jika kenapa kalau nggak ada yang lain kan? Jika. Maka kata iza dan wa yang artinya dan itu termasuk ke dalam harfun. Saya mungkin akan mencoba teman-teman dari ayat ini wa ma adraka mal qari'ah. Ada yang bisa nunjukin di sini isim atau kata bendanya yang mana? Boleh di unmute langsung ya kalau ada yang mau menjawab. Al-Qari. Ya. Hah?
Al-Qari. Al-Qari'ah. Itu Kenapa isim. Al-Qari'ah? Karena Depannya Salah alif. satunya ada lam. Ada alif lam. hanya ada alif dan lam. Di sini kata bendanya Al-Qari'ah. Apa sih artinya Al-Qari'ah? Kiamat ya. Kiamat. Hari, Guncangan. Kiamat. hari kiamat. Ya benar, hari kiamat. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Maka ada alif dan lam. Ya, ada alif dan lam ini adalah tanda paling umum untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah kata benda. Kemudian, kutiba alaikum as-siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Mana nih kata bendanya? Tiba asiam. Tiba sama asiam. Tiba sama asiam. Iya. Alaikum. Asyam. Kutiba dia tidak kata benda. Oh, Bukan ya. 3 jenis kata dalam bahasa Arab yang mungkin teman-teman akan sering pasti ditemukan dalam Al-Quran. Dari setiap ayatnya, setiap katanya itu pasti, oh ini kata benda, ini kata kerja, ini kata depan gitu. Maaf. Apakah semua yang ada alif dan lam itu tergolong kata benda? Oke. Udah, itu pertanyaannya. Iya. Jika misalnya yang pertama ya, kata benda yang diawali alif lam itu kata yang diawali dengan alif lam itu sudah pasti isim, sudah pasti kata benda. Tapi tidak semua kata benda itu berawal dengan alif lam. Apa sih fungsinya alif lam? Kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan the. Jadi dia menunjukkan hal yang sudah diketahui. Jadi alif lam itu the. Misalnya kalau kita mau bilang the book Al-Kitab. Kalau book saja kitabun. Gitu ya.